Coba kita bayangkan sejenak, suatu hari nanti ketika nafas terakhir kita perlahan terhembus, tubuh ini terbujur kaku, lalu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan akhirnya kita diturunkan ke liang lahat. Tanah mulai menutup tubuh kita, gelap, sunyi, sepi. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada sahabat yang menemani. Semua meninggalkan kita sendirian di bawah tanah yang dingin. Hanya amal kebaikan yang akan tetap setia menemani. Hanya ibadah dan zikir kita yang menjadi pelita di alam barzah. Sahabatku, tahukah Anda, ada 3 surah agung yang bila kita biasakan membacanya, maka kubur yang gelap akan bercahaya, yang sempit akan dilapangkan, dan yang menakutkan akan berubah menjadi taman surga. 3 surah inilah yang menjadi kunci keselamatan dari siksa kubur dan penolong di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah kepastian. Ia tidak mengenal kaya atau miskin, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Begitu nyawa dicabut, tubuh kita dimandikan, dikafani, disolatkan, dan akhirnya diturunkan ke liang lahat. Saat itu tak ada yang bisa menemani kecuali amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kubra awwalu manazili minal akhirah. Sesungguhnya kubur adalah tempat pertama dari perjalanan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan mudah. Namun bila tidak, maka setelahnya akan jauh lebih berat. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin,
dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pernahkah kita dengar kisah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau pernah menangis terseduh-seduh saat berdiri di depan sebuah kuburan. Ketika seseorang bertanya, "Wahai Utsman, engkau tidak menangis ketika disebut surga dan neraka, tapi engkau menangis di depan kubur?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya kubur adalah tempat pertama dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelah itu akan lebih mudah. Tapi jika tidak, maka setelah itu akan lebih berat." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman, ada dua kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau dikenal istiqomah membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, bahkan saat beliau sakit. Beliau berkata, surah ini akan menjadi sahabatku di alam kubur. Yang kedua, kisah seorang petani sederhana di Jawa Timur. Setiap malam setelah Isya, ia membaca 3 surah agung. Saat beliau wafat, wajahnya tersenyum dan bercahaya. Para tetangga terharu karena wajahnya tampak damai. Seorang ustadz berkata, "Inilah janji Allah. Orang yang istiqomah membaca ayat-ayatnya akan diterangi kuburnya dengan cahaya Al-Quran." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan petani sederhana tadi bukan sekedar cerita. Ia adalah cermin kehidupan. Dua manusia yang berbeda nasib di dunia, tapi satu tujuan di akhirat. Yang satu seorang ulama besar, pendiri organisasi Islam yang berjasa besar bagi bangsa. Yang satunya hanya seorang petani sederhana, hidupnya di sawah dan ladang, tidak dikenal banyak orang, tapi dikenal oleh malaikat karena amalan hatinya yang sangat tulus. Mereka berdua memiliki satu kesamaan. Mereka sama-sama menjaga hubungan dengan Al-Quran. Setiap malam sebelum tidur, bibir mereka tidak pernah lupa melafalkan 3 surah agung itu, yaitu surah Al-Mulk, Yasin, dan As-Sajdah. Malam demi malam mereka lalui dalam hening. Di saat kebanyakan orang sudah terlelap dalam tidur panjang, mereka masih berbisik lirih dengan ayat-ayat Allah. Ayat demi ayat mereka baca, bukan karena ingin dipuji, tapi karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kepada kehidupan akhirat. Dari 2 kisah itu sahabatku, kita belajar 3 pelajaran besar. Yang pertama, bahwa istiqomah itu lebih utama daripada banyak tapi terputus. Amal yang kecil tapi terus dilakukan lebih dicintai Allah daripada amal besar yang hanya sesekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan petani itu sama-sama membuktikan sabda ini. Yang satu berjuang dengan ilmunya, yang satunya dengan ketekunan hatinya. Tapi Allah memandang keduanya sama, karena yang Allah lihat bukan jabatan, bukan harta, tapi ketulusan amal dan istiqomahnya hati. Yang kedua, bahwa Al-Quran
adalah sahabat sejati di alam kubur. Manusia bisa pergi, keluarga akan kembali ke rumah, tapi Al-Quran, ia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan duduk bersama kita di alam barzah, memberi cahaya di dalam gelap, menenangkan dalam kesepian, dan menjadi pembela saat kita dihisab. Dan yang ketiga, bahwa usia tua, rambut memutih, tenaga melemah, itu bukan sekedar tanda tua, tapi peringatan lembut dari Allah. Allah sedang memanggil kita dengan cara halus, menyapa melalui perubahan tubuh kita, seolah berkata, "Wahai hambaku, waktumu di dunia tak lama lagi, bersiaplah untuk pulang." Sahabatku yang dirahmati Allah, dari sinilah kita mulai memahami mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita 3 surah istimewa, 3 surah agung yang tidak hanya membawa pahala, tapi juga perlindungan saat kita sudah tidak lagi bernafas. 3 surah yang seolah menjadi teman sejati di alam sunyi, yang akan mendatangi kita di kubur, membawa cahaya dan ketenangan. Mereka adalah surah Al-Mulk, surah Yasin, dan surah Az-Sajdah. Bayangkan, suatu malam seorang hamba Allah menutup matanya sambil membaca surah Al-Mulk satu persatu. Bayangkan, suatu malam seorang hamba Allah menutup matanya sambil membaca surah Al-Mulk satu persatu. Ayatnya mengalun pelan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Saat ia wafat, surah ini datang menemaninya di dalam kubur. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya hingga ia diampuni dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Surah itu adalah surah Al-Mulk. Dialah pelindung di alam kubur, penjaga dari siksa, pembawa cahaya, dan penenang di kegelapan. Kemudian datang surah Yasin yang disebut oleh Rasulullah sebagai qalbul Quran, jantung dari Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, segala sesuatu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Hadis riwayat Tirmizi. Surah Yasin ini menenangkan hati orang yang membaca, menjadi pelipur bagi orang yang sakit, dan menenangkan jiwa bagi orang yang akan meninggal dunia. Bahkan bagi yang sudah tiada, bacaan Yasin menjadi rahmat yang mengalir ke alam kubur mereka. Dan yang ketiga, surah Az-Sajdah. Surat ini penuh dengan ayat-ayat yang mengingatkan manusia akan keagungan Allah dan hari kebangkitan. Di dalamnya ada ayat sujud yang mengajarkan kita untuk tunduk serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Diriwayatkan dalam hadis sahih, Nabi SAW tidak tidur hingga membaca surah Az-Sajdah dan surah Al-Mulk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Rasulullah sendiri menjadikan 2 surah ini rutinitas harian sebelum dia tidur, dan itu bukan tanpa makna. Beliau mengajarkan bahwa tidur sejatinya adalah latihan kematian. Maka siapa yang membacanya sebelum tidur, seolah ia menyiapkan diri untuk kematian yang indah. Sahabat beriman, dunia ini hanya singgahan. Setiap langkah yang kita ambil hari ini sedang menuntun kita ke 2 arah, ke taman surga atau ke lubang neraka. Maka mulai malam ini, jangan tunda lagi. Sebelum mata terpejam, bacalah 3 surah agung itu, Al-Mulk, Yasin, dan Az-Sajdah. Tidak lama, tidak berat,
tapi besar sekali maknanya, karena bisa jadi bacaan itulah yang kelak menyambut kita saat sendirian di kubur. Bacaan itulah yang akan berkata di hadapan Allah, "Ya Rabb, inilah hambamu, ia pernah membacaku di dunia, maka hari ini izinkan aku menolongnya." Allahumma ij'al kuburana raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami taman dari taman-taman surga. Ya Allah, terangilah kubur kami dengan cahaya Al-Quran. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan semua kaum muslimin. Kumpulkan kami kelak bersama Rasulullah SAW dalam naungan kasih-Mu di surga-Mu yang penuh dengan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.